Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan. Yuk, simak sama-sama. Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia karena di dalam lingkungan itu terdapat makhluk hidup maupun benda mati yang saling bergantungan. Jika lingkungan hidup tidak terpelihara, maka akan menyebabkan bencana bagi penghuninya. Contohnya, selain bencana alam, wabah penyakit juga sering timbul melanda lingkungan hidup yang tidak terpelihara. Manusia selalu memanfaatkan sumber daya lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang identik dengan istilah pembangunan. Pembangunan yang terus berjalan selalu memanfaatkan lingkungan baik langsung maupun tidak langsung. Meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengatasi batas hambatan yang ditimbulkan alam, tapi kenyataannya masalah dan kerusakan lingkungan sulit dihindari sehingga mengganggu dan mengancam keberadaan manusia dan habitat penghuninya. Pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1, yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Selanjutnya ada komponen lingkungan hidup. Yang pertama itu ada tanah, unsur fisik lingkungan yang berfungsi sebagai media untuk mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Yang kedua, iklim rata-rata keadaan cuaca dalam waktu yang cukup lama minimal 30 tahun yang sifatnya tetap. Yang ketiga, air zat cair yang mana pada kondisi standar tidak memiliki rasa bau maupun warna. Yang keempat, energi matahari sumber tenaga yang membantu proses terjadinya evaporasi dan transpirasi. Yang kelima, angin gerakan massa udara parlementer tentang angin yang biasanya dikaji oleh arah dan kecepatan angin. Yang terakhir, suhu udara. Suhu juga dianggap sebagai satu indikator yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di muka bumi. Selanjutnya ada pembangunan yang dilaksanakan hendaknya mengacu pada arah tujuan yang jelas, seperti menciptakan iklim yang merangsang pembangunan industri di negara berkembang untuk menggeser tekanan pembangunan dari sumber alam ke hutanan atau tanah menuju pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mengembangkan sistem perdagangan internasional untuk mendorong ekspor barang dan jasa diproses guna memperoleh nilai tambah yang meningkat dan mengurangi tekanan pada alam sebagai sumber bahan mentah. Yang ketiga, mengembangkan pariwisata lingkungan, yakni kegiatan pariwisata ke daerah yang mempunyai lingkungan khas untuk mendorong timbulnya sifat kenal lingkungan dan cinta lingkungan. Selanjutnya ada beberapa hal yang segoyanya diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui. Yang pertama, ada generasi yang akan datang harus tetap mewarisi sesuatu alam yang masih penuh sumber kemakmuran untuk dapat memberi kehidupan kepada mereka. Yang kedua, peta adanya keseimbangan dinamis di antara unsur-unsur yang terdapat di alam. Yang ketiga, dalam pengelolaan sumber-sumber alam harus tetap dijamin adanya pelestarian alam, artinya pengembalian hasil tidak sampai merusak terjadinya autogenerasi dari sumber alam tersebut. Yang keempat, perencanaan kehidupan manusia hendaknya tetap dengan lingkungan dan terciptanya kepuasan baik fisik, ekonomi, sosial, maupun kebutuhan spiritual. Komponen lingkungan hidup. Yang pertama, hubungan makhluk hidup dengan tanah sangat erat terbukti kelangsungan hidup manusia diantaranya tergantung dari tanah. Yang kedua, ada cuaca adalah keadaan atau kelakuan atmosfer pada waktu tertentu yang sifatnya berubah-ubah setiap hari. Yang ketiga, ada daur hidrologi, yaitu perjalanan air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan bumi kembali ke laut. Bagian penting dalam mempertahankan kelangsungannya daur hidrologi dan dapat mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Kecepatan angin penting karena dapat menentukan besarnya kehilangan air melalui proses evapotranspirasi dan mempengaruhi kejadian-kejadian hujan di permukaan bumi.
Yang terakhir, suhu juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempraktikkan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di muka bumi. Adapun contoh upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, dengan menggalakkan program penghijauan atau reboisasi. Yang kedua, meningkatkan usaha kebersihan penanggulangan sampah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dengan pendidikan lewat jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Yang keempat, mencegah kerusakan hutan dengan pelarangan terhadap penebangan hutan yang sembarangan. Yang kelima, adanya suatu peraturan dan pengaturan tentang izin mendirikan industri dan ramah lingkungan. Berbagai macam kerusakan lingkungan. Yang pertama, ada banjir. Banjir ini disebabkan oleh adanya intensitas hujan yang tinggi. Intensitas hujan yang relatif tinggi dapat menyebabkan sungai tidak dapat menampung volume air yang dapat melampaui kapasitas. Contoh kecilnya itu kita membuang sampah sembarangan. Dan yang kedua itu ada hutan yang gundul. Hutan yang gundul disebabkan oleh penebangan pohon. Penebangan hutan bisa menyebabkan hutan menjadi gundul. Hal ini tentu akan berdampak terhadap lingkungan sehingga semakin berkurangnya pohon yang berguna untuk menyerap air, sehingga terjadilah banjir. Pengertian AMDAL. AMDAL merupakan dokumen wajib bagi pelaksana pembangunan apabila pembangunan yang berdampak besar dan penting bagi lingkungan. Dokumen AMDAL berisikan tentang prosedur atau tahapan pokok yang wajib dilalui oleh pelaksana pembangunan. Adapun yang termasuk ke dalam usaha atau kegiatan yang memungkinkan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui. Yang ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatan. Yang keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Yang kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya. Pelanggaran terhadap AMDAL, contoh PT Mitra Bara Adverdana, perusahaan tambang batubara di Malinau Selatan, Kalimantan Utara yang berada di bawah Bara Multi Group. Mitra dan PT MA adalah Idemitsu Kosan, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang energi dan tambang. Pelanggaran AMDAL yang dilakukan di tahun 2019, yang pertama, perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500.000 ton per tahun menjadi 4 juta ton per tahun di area seluas 1,930 hektar. Yang kedua, air sungai Malinau warnanya berubah menjadi coklat dalam kurang lebih 10 tahun terakhir. Aktivitas penambangan berdampak besar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan yang berada dalam konsesi perusahaan. Oleh warga. Oleh karena itu, banyak warga yang memutuskan untuk membuat sumur di rumah masing-masing, sedangkan sebagian lagi membeli air jika tidak mampu membuat sumur. Yang ketiga, aktivitas penambangan berdampak besar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan yang berada dalam konsesi perusahaan. Burung enggang sudah jarang terlihat, tidak seperti upaya yang harus dilakukan. Yang pertama, batubara kapasitas yang sesuai dengan AMDAL yaitu kurang lebih dari 1 juta ton per tahun. Yang kedua, kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Pasal 9 Nomor 38 Tahun 2019 Ayat 1. Kebijakan lingkungan yang relevan dan menguatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 disebutkan bahwa yang pertama, setiap rencana, usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha atau kegiatan. Yang kedua, izin melakukan usaha atau kegiatan yang dimaksud dalam ayat 1 diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang ketiga, dalam Islam sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. Kadang, penggunaan energi yang berlebihan dan eksploitasi alam yang besar telah menciptakan kerusakan pada bumi kita. Jika alam telah murka, manusia tidak bisa lagi berbuat apa-apa, mungkin hanya pasrah, berdoa, dan memohon ampunan atas keserakahan. Itulah mengapa lingkungan alam saat ini menjadi satu di antara hal yang perlu diperhatikan. Banyak pihak akhirnya mulai merasa khawatir dan sadar akan potensi bahaya bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya di masa depan. Maka dari itu, kita sesama masyarakat perlu saling mengingatkan agar orang-orang di sekitar kita bisa ikut menjaga kelestarian alam. Banyak cara dilakukan untuk mengampanyekan kelestarian lingkungan. Berisikan ajakan kepada masyarakat agar bersedia menjaga lingkungan dan turut serta dalam melestarikan lingkungan hidup di sekitarnya bisa digalakan. Ayo semua, menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tetapi tindakan.